Baik, alhamdulillah Pak Kojim. Selamat tahun baru, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Apa ide dasar dari Serat Centini itu apa ceritanya apa dan apa hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan untuk di kehidupan masa kini gitu Bapak Jim. Silakan. Oh iya sebentar ya. Sekarang yang tadi juga Pak Heri juga sudah sempat singgung ya, memang Cipta Kerja ini paling duluan ada peraturan menteri. teman-teman bisa dengar suara saya? Cek 1 2 cek. Cek 1 2 cek. Sekarang sudah oke kah? Oke, Pak Kojim udah ya? Maaf Pak Kojim tadi ada hambatan-hambatan seperti biasa. Oke Pak Kojim, mari kita mulai untuk membahas buku Serat Centini. Monggo silakan. Ya. Selamat malam, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi perlu menjalani 20 jam 1 mengapa
ada 2K. Kalau itu 12 titik. Nah, atau itu
menggunakan kamaran. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik, ya. Jadi seperti Jayang Resmi dan adik-adiknya ini semuanya adalah merupakan nama samaran. Ya. Tentu di dalam sejarah Giwi sendiri nggak ketemu nama itu. Ya. Yang pertama adalah Jayang Resmi dan adiknya adalah Jayang Sari dan yang ada Rancang Sakti. Ya. Nah, Jayang Resmi itu Jaya resminya. Jadi artinya kita tahu, jadi itu adalah sebenarnya sebuah gambaran tentang keunggulan nilai-nilai ya dari yang harus ambil para halo, enggak? Halo, Waalaikumsalam ya. Ya. Kalau tetap perlu karena bentangnya dia lebih dari 30 meter itu ke belakang. Tetap harus ada dilatasi. Memang untuk sebenarnya lebih ke dilatasi, bukan untuk karena kebetulan karena tahapnya 2, nah itu lebih bagus lagi. Tapi secara struktural itu memang wajib. Ya, yang pas selasar mau ke gedung belakang kan. Ya. Makanya dibikin di situ supaya tidak ganggu bangunan, tata ruang bangunan. Tetap ada. Iya. Wajib ada ya. Double kolom dilatasi. Itu kan sebenarnya bisa aja ditutup nanti pakai alu kupon boleh, masalah. Misalnya memang itu mengganggu estetika. Makanya ditaruh situ karena tersembunyi dia. Iya. Supaya lebih aman. Jadi ini juga harus kita pahami kenapa yang pertama, kedua, yang ketiga ini perempuan. Ya. Nah ini kan di dalam apa itu ketika Islam masuk, ya, itu perempuan itu diposisikan lebih tersembunyi, lebih apa itu menjadi orang belakang daripada laki-laki. Ya, jadi ini adalah ketika di zaman Islam itu masuk. Ya. Jadi beda. Jadi sebelum Islam masuk, Nusantara ini sudah biasa kaum ibu yang menjadi pandeganya, kaum ibu yang menjadi tunggak bagi sejarah kehidupan. Tapi ketika Islam masuk, karena itu
terkait dengan kultur di Timur Tengah yang bersifat yang perempuan harus menjadi bagian utama. Makanya di situ dikabarkan dengan perang aktif ya. Jadi ini karena sebenarnya itu kalau sudah bersuami yang namanya nyata ini itu untuk yang masih gadis sebenarnya. Nah, Ken itu adalah sebutan kehormatan dan itu di Jawa dan dulu ya Ken ya bisa untuk laki-laki perempuan, makanya ada Ken Arok, tapi juga ada Ken Dedes, ada Ken Umang ya. Nah, Ken itu adalah sebagai simbol kehormatan ya. Sang Kapti ya, Maaf, Pak Jim. Ya. Bapak bisa dengar suara saya kan? Kalau saya dengar. Sebentar Pak, ini tampaknya ada freeze dulu sebentar. Kita perbaiki itu sebentar Pak. Bapak bisa dengar suara saya clear ya? Oke, maaf. Oke, sebentar ya. Saya izin mute Pak Kojim dulu sebentar Pak. Saya izin mute Pak Kojim sebentar. Yeah. Oke, teman-teman, bisa terdengar jelas nggak? Oke, jelas ya. Berarti suara saya oke ya? Oke, sip. Terima kasih. Oke, sebentar. Ini tadi zoom-nya ada drop. Sebentar ya, zoom-nya drop sebentar. Ya, videonya memang video memang lagi error kayaknya emang. Tapi oke, sekarang aman suara saya aman ya? Oke, nah kita coba Pak Koji. Pak Koji boleh di-unmute? Ya. Sudah. Jadi ulangi dari mana? Dari tadi lagu yang di politik itu. Sebentar. Jim ini lagi lihat begini ya. Mungkin sebabnya cek.
sebentar. Cek. 1, 2. 1. Sebentar ya. Sebentar. Oke, boleh coba sekali lagi. Ya, sudah jelas. Sudah jelas tadi dari Ken. Oke. Ya. Oke. Yang ketiga itu adalah nikah rancang kektian, itu adalah suatu sebenarnya untuk perempuan yang belum menikah. Kalau sudah menikah ya panggil nyi ya. Sedangkan ken itu adalah sebenarnya panggilan hormat, itu bisa dikenakan pada laki-laki maupun perempuan. Makanya ada ken aro, ada ken dedes, ada ken umat ya. Jadi itu bisa ya. Kalau sekarang ini orang Jawa sekarang atau orang Sunda sekarang pakai ken juga nggak apa-apa kalau menamai anaknya untuk mengenal masa lalu. Ya. Boleh ya Pak ya, boleh ya. Nah, ya, rancang kaki itu artinya tingkat bawah itu manusia itu memang harus betul-betul melakukan rancangan kehidupan itu. Karena dibuat yang paling mudah itu adalah rancang kaki itu kehendak. Jadi artinya kehendak itu manusia harus melakukan baik. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Smith. Itu ya. Nah,
Mula-mula datangnya Islam itu. Nah, tapi ketika Islam dibawa ke politik, maka ya kan politiknya orang luar menggunakan agama dan dipakai untuk memproduksi
ya apa yang ada kan dengan makna wahyu yang ada di dalam dunia pewayangan. Jadi di samping ya kan ada wahyu ya yang berkaitan dengan agama, juga ada wahyu yang di dunia pewayangan ini ya disebut wahyu maningrat widaya turi iki ono terah kepengendi, ada terah dari siapa, keturunannya siapa ya kan. Nah itu karena ingin menelusuri wahyu maningratnya, jadi di situ ya kan. Jadi oh ini masih ada turunan ini dari Solo misalnya ya. Nah itu menelusuri wahyu maningratnya ya. Suatu saat mungkin ada lagi yang menelusuri lebih tua lagi. Oh ini ternyata dari Lasem dari Mojokerto. Wah lebih tua lagi. Suatu saat bisa begitu. Dan kita tidak perlu heran gitu loh. Ya karena itu wahyu maningrat. Kemudian ada wahyu widayat ya. Jadi wid itu dari kata itu pengetahuan. Jadi orang yang menerima wahyu untuk memimpin ini kan kalau yang atas berhubungan dengan kenabian, kalau yang wahyu nubuah ya hukumah dan wilayah, kalau yang di pewayangan ini wahyu berkaitan dengan kepemimpinan ya. Jadi kita harus bisa gandengkan. Jadi dulu kita ini arif sehingga antara wahyu yang bersifat kenabian ini digandengkan dengan wahyu yang bersifat kepemimpinan. Ya. Nah, jadi di sini orang ya kan jadi pemimpin kalau tidak menerima wahyu hidayat ya nggak bisa memimpin karena nggak punya ilmu untuk memimpin gitu loh. Ini centini nih, jadi kita tidak ada urusan dengan siapa yang jadi pemimpin, nggak ada urusan dengan kritik-mengkritik. Tapi centini memberitahu siapapun gitu loh ya, yang memimpin tapi keentos kata orang Jawa, tidak memiliki kemampuan memimpin, ya berarti juga tidak menerima wahyu hidayat gitu ya. Kemudian ada wahyu cakraningrat. Ya. Nah, wahyu cakraningrat itu berkaitan dengan kemampuan untuk menguasai daya kuasa, ya, daya menggerakkan kekuasaan. Jadi, seorang pemimpin apabila tidak mampu menggerakkan kekuasaannya, berarti dia tidak mendapat wahyu cakraningrat. Demikian, menurut aturan main ya di orang Jawa itu, sampai paling agar tidak ditanya. Wahyu maningrat ya wahyu hidayat dan wahyu cakraningrat. Kalau orang sudah menerima wahyu cakraningrat digerakkan dari di situ. Ya. Nah terakhir itu wahyu manikem ini berkaitan dengan ini. Jadi itu begini, apabila terutama seorang perempuan, apabila seorang menerima turun-turun, maka salah satu turunannya selalu jadi pemimpin. Itu makanya kalau turut-turut ya saat ini pemimpin itu semua mencampurkan
yang tercatat di Sunda. Jadi yang tercatat di Sunda itu tahun Jawa itu sudah 17.500 tahunan yang lalu. Tahun satunya itu. Nah, tahun Jawa itu dikonversi dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu menurut orang Eropa kan 6.000 tahun sebelum Masehi. Nah, maka berdasarkan perhitungan Praniti Raja dan Centini ini, ya ternyata Nabi Adam itu bermula dari tahun 6.123 tahun, ya sebelum Masehi. Itulah tahun satunya Jawa. Ya, jadi di situ, ya. Jadi sudah tua, bangsa yang tua, tapi sekarang kalahan, ya salah siapa kan gitu kan, salah anak turunnya. Oke. Gitu, ya. Nah, tadi Pak, mohon maaf, Saka itu 6.123 sebelum Masehi ya Pak ya? Masehi ya? Iya ya. Iya. Saka Jawa ya? Iya, bukan Saka India. Kalau Saka India tahun Saka 1 sama dengan tahun 78 Masehi. Sehingga sekarang ini kalau tahun Saka India yang tetap diikuti di Bali, ya tinggal ngurangi aja 2021 dikurangi 78.
ya berarti 1900 Oke. berapa itu? Oke. 40-an ya. 43 ya, jadi itu. Nah, jadi saka kita itu sangat tua. Nah, dengan perhitungan-perhitungan itulah agama yang turun di kita ini juga sudah sangat tua, ya. Karena agama itu sudah sangat tua dan agama itu tidak pernah disebut sebenarnya secara antropologi itu dengan nama agama kecuali dengan nama dharma, maka sampai di kamus-kamus di belakang hari juga tidak menulis bahwa agama itu pengertiannya seperti sekarang ini, ya. Karena agama itu dari bahasa Jawa, ya, dari kata a itu bentuk, ya, Jawa kuno untuk kata kerja transitif. Jadi memukul itu ngepuk, jadi kalau memukul dalam kunonya dikasih ya, ngepuk, dandani, ya, jadi dikasih a semuanya, jadi agama, ya, jadi di situ. Nah, jadi artinya menjalankan agama, melakukan agama. Nah, agama itu apa? Agama itu adalah peraturan, ya, untuk hidup ini. Jadi artinya orang-orang yang beragama itu artinya orang-orang yang menjalankan aturan hidupnya. Nah, jadi di situ, ya. Jadi ini yang hilang gitu, ya. Terus dipakai sebagai identitas agamamu apa? Padahal nggak jalankan agama, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau dalam aturan main bahasa Jawa kuno, kalau orang katakan saya agama Islam, berarti saya menjalankan nilai-nilai Islam, ya. Nah, nilai-nilai Islam itu nggak akan ada korupsi, nggak akan ada membenci, nggak akan ada mengatakan orang itu sesat, nggak akan mengatakan orang itu kafir. Itu nilai-nilai Islam, gitu. Itu yang hilang sekarang. Jadi orang Islam malah mengatakan kafir terhadap orang lain yang tidak sepaham. Itu malah tidak ada di dalam agama Islam. Kalau mau baca Al-Quran, masalahnya nggak mau baca Al-Quran, bacanya WA, bacanya medsos gitu kan. Itu urusannya. Gitu, ya. Iya. Jadi kalau membaca Al-Quran ya Islam betul-betul ya mengajarkan hidup damai. Jadi di situ. Jadi kita harus paham. Nah, kemudian dalam bab Bromo Semeru Raung, ya kan. Nah, meninggalkan, ya, Gunung Bromo akhirnya sampai di lereng Semeru dan bertemu dengan Syekh Among Budi. Nah, coba ini kalau kita lihat kan, Among Budi, ya kan, personal, Among itu mengasuh, ya, Budi itu perilaku yang baik, ya. Jadi makanya disebut Among Budi, ya. Nah, lalu di situ Among Budi memberikan, ya kan, pelajaran Islam tentang batalnya wudhu, sunatnya wudhu, batalnya sholat, dan 18 urutan gerakan sholat. Ya. Nah, saya tidak menyampaikan di sini batalnya wudhu 1, 2, 3 karena buku ini sudah ada. Cuma yang ingin saya tekankan, hendaklah ketika membaca batalnya wudhu di buku ini itu dicermati. Sebenarnya nilai wudhu itu apa? Nah, sebenarnya di situ supaya kita tidak sekedar oh ya namanya wudhu ya bermula dari membasuh muka, ya kan, terus membasuh tangan hingga siku, lalu membasuh ini itu kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, tidak seperti itu, ya kan. Jadi itu ada makna-makna hakikat yang perlu dipahami, ya. Nah, itu pula yang membuat batalnya sholat dan 18 urutan, ya, gerakan sholat. Di sinilah kita juga harus pahami, ya. Kemudian di Gunung Argapura itu Argapura atau Syekh Wahdat mengajari tentang sifat 20. Nah, jadi sifat 20 juga diajarkan dengan baik-baik sekali. Dan yang mengajarkan adalah Syekh Wahdat. Nah, Wahdat itu adalah makom, ya. Jadi kalau orang disebut Syekh Wahdat, artinya orang itu makomnya sudah makom Wahdat. Ya.
maka kalau kita belajar di apa ini yang lama-lama misalnya itu dimiliki oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bolang, mudah-mudahnya itu sudah sampai ke Makom Wahdat, ya. Jadi itu. Jadi yang tertinggi ya Makom Akadiyat, terus di bawahnya itu Makom Wahdat, di bawahnya itu Makom Wahidiyat. Ya. Nah, barulah makom di bawahnya lagi itu sudah kehidupan di tingkat istilahnya kulit istilahnya. Sedangkan kalau yang 3 makom itu Akadiyat, Wahdat, dan Wahidiyat itu di tingkat makrifat, ya, jadi itu. Nah, makanya yang mengajarkan sifat 20 itu adalah sudah Makom Wahdat. Gitu. Jadi kalau sudah Akadiyat sudah nggak lagi ngajari sifat 20, tapi sudah hidup berdasarkan sifat 20. Ya, jadi kita ini kan kalau hakikat itu tahu makna sifat 20, tapi kalau orang sudah makrifat, hidupnya itu kita sifat 20. Nah, jadi beda sih gitu loh ya. Nah, kemudian sampailah Gunung Raung, ya, bertemu dengan seorang perempuan, ya, yang kedudukannya adalah seorang wiku, ya. Nah, wiku uci tan timbang se. Ya. Nah, perlu kita ketahui, ya, di masyarakat Jawa kuno, wiku itu tidak hanya dipegang oleh laki-laki, ya. Itu kalau di agama Buddha sekarang ada biku, ada bikuni. Nah, ada biku berarti pendeta pertapa laki-laki, kalau bikuni perempuan. Sedangkan kalau di Jawa biku itu adalah orang yang hidupnya bertapa, ya. Tidak ada kaitannya dengan gendernya, ya. Jadi dia memang petapa, orang yang mengasihkan diri dari masyarakat ramai dan dia menyepi di gunung, ya. Bukan menyepi, tetapi dia mengajarkan ilmunya itu, murid-muridnya itu baik itu. Kita ini nilai sudah kenal di sana. Ketika ya, dan tan timbang se, artinya tidak pernah pilih kasih. Nah, itu juga melambangkan, jadi kalau orang sudah kedudukannya itu tinggi, sudah tidak pilih kasih, gitu kan. Ya. Nah, ini harus kita pahami, dan Centini juga menggambarkan loh ya, di sini sekarang kalau kita lihat ya, Semeru, Argopuro, Raung, ya kan, Bromo itu
belguduk begitu ya. Lagi mengingatkan kita gitu loh ya. Nah, makanya di situ yang diajarkan oleh Wiku Sucitanti Bangsi adalah jenis nafsu martabat 7. Jadi kalau kita masih bernafsu terus, ya ini di apa itu istilahnya disindir yang sama gunung-gunung Semeru, Gunung Raung, sekarang lagi batu-batu ya di sini semuanya. Ya. Itu berarti tanda untuk kita semua ya, Pak Kojim ya. Iya. Jadi itu. Kalau udah mulai batuk, udah mulai keluar tuh untuk mengingat kali ya. Iya. Mengingatkan kita gitu. Kemudian Dayang Sari berburu di Pekalongan, yaitu meninggalkan Raung menuju dengan Syekh Hartati ya. Namanya Hartati itu juga gitu, orang yang kaya harta gitu. Makanya nanti Syekh Hartati itu digambarkan ketika apa itu menjelang meninggal, semua hartanya itu dikasihkan orang 100%. Nah, jadi ini ajaran luhur itu 100% ya Pak ya? 100%. Jadi dikasihkan orang. Semula kan di 100% itu diberikan ke Jayang Sari, tapi oleh Jayang Sari 100% diserahkan di Pekalongan untuk rakyat Pekalongan. Jadi seperti itu, ya. Jadi di sini menggambarkan gitu loh. Jadi sebenarnya begitu orang itu sudah luhur, urusannya itu adalah kedamaian hidup. Jadi bukan rebutan harta, bukan tim-timan harta. Jadi di situ, ya. Nah, Ki Hartati ini mengajarkan 7 jenis sumber kebahagiaan. Jadi 7 itu juga harus dipahami, itu ada apa ini kan gitu kan ya. Al-Fatihah 7 gitu ya Pak ya. Ya. Karena energi di dalam diri manusia itu ada 7 warna. Makanya digambarkan 7. Nah, warna itu masuknya kemana kan gitu kan. Intinya kan energi itu semakin besar energi di dalam diri seseorang, apabila energi itu bukan energi kasar tapi energi halusnya, maka orang itu akan bahagia. Ada di situ. Makanya orang yang sering yang menjalankan meditasi dan sudah kehilangan pamrih ya bahagia. Tapi kalau ada orang meditasi tapi terus gerusak-gerusuan, berarti salah meditasinya. Itu supaya tahu kita di warna apa, gimana Pak caranya Pak? Apanya? Supaya tahu kita di warna. Caranya sederhana, saya selalu mengajarkan awailah dimanapun kita berada, ya kan. Jadi tidak harus duduk dulu meditasi, tapi dimanapun kita berada, ya jangan kita merasa tersinggung oleh orang. Jangan kita kecewa terhadap perilaku orang, jangan kita punya kebencian dengan orang. Nah, nanti baru kalau meditasi duduk bisa tenang, gitu. Masalahnya ini belum membersihkan itu semua terus ini, gitu. Ya. Oke. Jadi masih rebutan rebutan sesuatu yang tidak bermakna, gitu. Ya. Makanya di situ kebahagiaan itu munculnya ya bisa karena menguasai kesaktian, ya. Kebahagiaan itu juga bisa karena memiliki kepandaian, ya. Juga menjadi bahagia asal itu tadi, asal semua sudah halus. Ya kalau kesaktian itu kasar ya jadi sombong, gitu. Tapi kalau halus tidak, dia malah bisa membantu orang, menolong orang tanpa mengalami kesulitan, ya. Nah, kepandaian juga begitu, ya. Jadi kayak para penemu Nobel sudah nggak ada kesombongan sekarang, dia happy. Iya. Kepandaian yang dianugerahkan oleh Tuhan itu, ya. Mereka tekun, ya, di lab, ya. Nah, mengapa kita orang tekun di lab di Indonesia ini nggak bisa melahirkan orang yang bahagia di lab? Ya karena mereka terbanding di lab, tapi kok bayarannya nggak
tempat basah. Iya. Iya. Ini yang menyebabkan tidak bisa menghasilkan karya yang hebat. Ya. Jadi karya itu akan hebat kalau kita bekerja dimanapun itu sikapnya langsung saya melakukan tugas ini ya demi kebaikan, tidak demi siapa-siapa. Ya, kebaikan itu ya menjadi good itu kalau bahasa Inggris kalau sudah betul-betul terwujud menjadi God. Ya, makanya ya good jadi God. Sebaliknya kalau yang ada di kita itu evil, ya kan? Evil itu kalau berkelanjutan menjadi devil gitu loh. Jadi itu kapan sebenarnya mau evil ke devil atau good God? Nah, jadi itu cucu, ya kan? Cuma cucu di sini wujud dari itu tadi energi yang halus sehingga anak cucunya itu membawa berkah bagi kehidupan. Tidak anak cucu yang akhirnya orang-orang itu coba anak cucunya itu sekarang juga menurun kejelekannya itu keluhuran budi ya merupakan kebahagiaan tersendiri. Juga panjang umur, enak kan kita diberi panjang umur ya, tapi kita hati ini tetap lembut dan ya enak ya, akhirnya kita ini banyak syukur saja ya, alhamdulillah Tuhan diberi panjang umur ya, Engkau limpahkan supaya aku tetap bisa berkarya untuk kebaikan. Doanya hanya itu, panjang umur bisa berkarya untuk kebaikan ya. Nah, yang terakhir ketujuh itu keahlian. Ya, keahlian ini expertise, yaitu tidak dimiliki oleh satu orang dengan yang lain. Ya, orang boleh belajar di fakultas yang sama, di jurusan yang sama, dibimbing oleh guru yang sama, tetapi keahliannya bisa berbeda. Ya, jadi itu. Nah, barulah setelah dari mendapatkan ajaran dari Ki Hartati itu, ya terus Ki Hartati itu kan ditinggal wafat oleh istrinya, kemudian dia bilang tidak lama lagi juga aku akan pergi karena istrinya sudah pergi lebih dulu. Ya. Nah ini saya beritahu, ini real ini. Suatu hari salah seorang yang rumahnya dipakai ngaji olehnya itu dan saya yang ngajari. Ya. Suatu hari itu nggak tahu, Pak Kucing jangan pulang dulu, saya mau ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ceritanya itu begitu. Ngobrol-ngobrol itu apa? Cuma gini Pak Kucing, ini kan kita sudah belajar cukup lama. Kok nggak pernah ya dia ajarkan ini loh, jalannya mati ya supaya bisa saya pakai bekal untuk mati kan gitu. Nah, saya terangkan Pak, selama ini kan yang saya ajarkan itu adalah jalan menuju kematian yang itu mudah gitu. Memang itu tidak harus diceritakan ini loh jalannya mati, tidak. Tapi yang saya ajarkan itu adalah orang agar ketika mati tidak mengalami kesulitan. Lalu orang itu bilang, begitu ya Pak? Iya, ya sudah terima kasih. Waktunya ngaji bulan depannya wafat beliau itu. Jadi bulan depannya sudah nggak sempat ngaji. Bulan depannya Pak? Bulan depannya? Bulan depannya, iya. Jadi bilang itu adalah ngaji yang terakhir. Karena bulan depannya waktunya ngaji Pak. Nah, 40 hari kemudian disusul oleh istrinya. Selesai. Ya. Nah, jadi disinilah ya kita harus bisa memahami. Ya. Kemudian menuju sukayasa. Ya. Jadi jangan cari karena
atau sudah wafat, ya, semangat yang diberikan oh, ini perlunya membedah sendiri. Ya. Jadi cipulan itu dari kata cep, ya, cep dan ulang itu bahasa Jawa kuno. Ya. Jadi cep itu artinya sebenarnya menancap dalam. Ya, orang yang berusaha, ya, orang yang mencari dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi itu olah, ya. Nah, jadi orang yang mencari, orang yang menuntut, ya, sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, sampai sedalam-dalamnya. Makanya diberi nama cebulang. Mas ini kan panggilan apa itu darah-darah apa luhur itu dikasih nama Mas. Ya. Walaupun sekarang Mas itu dipakai untuk manggil tukang sayur. Dulu Mas itu nama yang luar biasa, ya kan? Ya itulah nama itu kalau kita sendiri ya kan nggak paham bahasa, akhirnya rusak tatanan dan kelihatannya hanya panggilan tapi jadi rusak tatanan. Kalau di Inggris misalnya kan orang mendapatkan gelar Sir, ya itu betul-betul tidak bisa terus orang apa itu nempelkan Sir gitu jadi tidak bisa gitu loh. Jadi semua masih harus mengikuti tatanan agar kehidupan itu teratur. Jadi bukan masalah waduh itu kok dapat gelar ini, bukan itu, tapi supaya teratur. Ya, makanya dulu dikasih nama Mas, ya kan. Nah, jadi di situ adalah kehormatan yang diberikan. Ya. Nah, kita tahu Mas Jebolang adalah putra dari Syekh Akadiah. Berarti makom ilmunya itu sudah paling tinggi karena sudah Akadiah. Ya. Nah, jadi di dalam serat centini ini saya berikan grafiknya. Ya, ada lingkaran dari itu insan kamil, akadiat insan kamil dan muter lagi, ya. Di sini ada maksudnya supaya kita bisa mengimplementasikan ya ilmu yang kita gali itu di dalam kehidupan nyata ini. Ya. Nah itulah ini di sini ya Mas Jebolang itu seperti karena sudah tinggi ini sebenarnya memberikan suatu gambaran. Begitu orang itu sudah sangat tinggi, dia tidak terlalu mengekang kehidupan yang di bawahnya. Justru kehidupan yang di bawahnya diberikan tantangan. Nah, diberikan tantangan agar kelak bisa menjalani kehidupan dengan nyata. Jadi di situ. Nah, kalau dulu kan orang tua tidak zaman dulu itu. Kalau ayah dokter malah kan juga
seperti ini, dokter seperti ayah, kan gitu kan. Iya, Sehingga iya. banyak anak yang tidak bisa memiliki keahlian karena nggak sesuai dengan harapan orang tuanya. Jadi di situ. Nah, sebenarnya semakin tinggi kita, tinggal melirik anak-anak ini sebenarnya punya kemampuan kemana. Nah, jadi didorong untuk bisa mengembangkan ya keahliannya. Jadi di situ. Ya. Nah, makanya perjalanan sebulan ilmu hakikat itu diharapkan ya nantinya itu tidak hidup mangrove tinggal. Ya. Mangrove itu artinya mendua, tinggal itu melihat. Ya. Jadi tidak mendua, tidak penglihatannya itu sana sini. Ya. Ini banyak sekarang ini mungkin mayoritas orang yang mendua itu. Ya. Jadi kalau kita tidak mendua, kita bisa menjadi bangsa besar ya. Teguh kayak Cina, kayak Jepang, ya, kayak negara-negara di Eropa. Tapi karena kita semua mendua, ya, semua itu artinya kalau kita hitung mayoritasnya itu sudah terlalu tinggi. Ya, 50% juga mayoritas, tapi ini sudah mendekati ke arah 100. Makanya bisa dibelah-belah orang karena mendua, ya. Ya. Jadi tidak bisa melihat satu. Ya. Ini yang harus kita pahami, karena digambarkan Mas Segolang itu belajar kemanapun supaya nantinya tahu yang dituju itu yang mana. Nah, dalam perjalanannya itu akhirnya Mas Segolang ya kan tiba di suatu tempat dan ada orang yang memiliki keahlian ya untuk memahami ilmu katurangga. Ya, turonggo itu adalah kuda. Jadi ilmu katuranggan itu sebenarnya ilmu tentang karakter kuda. Tetapi nantinya katuranggan itu bisa bermakna karakter manusia dan sebagainya. Tapi pada mulanya katuranggan itu berasal dari turonggo, itu kuda. Ya. Nah, disitulah Mas Segolang mendapatkan pelajaran bahwa kuda yang baik itu yang harus unyeng-unyengnya, kan unyeng-unyeng ya. Unyeng-unyeng itu di kepala ini, makanya di sini saya berikan gambar ada orang ya dan ada unyeng-unyengnya ya. Nah, jadi umumnya kan kita ini unyeng-unyengnya anaknya kan unyeng-unyeng 1 ya. Iya. Ada yang 2, ada yang 3 unyeng-unyengnya itu. Ya. Nah, unyeng-unyeng inilah yang dipelajari. Ya. Kalau dia jumlahnya itu seperti yang memang itu watak kuda ya, ada jumlahnya ini 9 ya kan. Nah, kalau kurang ya berarti kurang, kalau lebih ya berarti kurang gitu loh. Maksudnya unyeng yang lebih dari yang ditentukan itu akan membuat ciri yang kurang. Begitu pula jika jumlahnya kurang dari yang ditentukan akan membuat ciri yang kurang. Ya. Nah, sehingga memahami apa ini unyeng-unyeng kuda itu, Mas Segolang diajari kuda mana yang cocok untuk dipakai perang, kuda mana yang cocok untuk dipakai untuk menarik gerobak, kuda mana yang cocok untuk ditunggangi, kuda mana yang itu layak untuk raja yang nunggang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tidak, loh kenapa yang demikian ini kok tidak kok diajarkan, kok kita ulas di Centini. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menemukan atau di dalam hidup ini sudah bertemu dengan perubahan, yang mana kuda itu kan tidak ada sekarang ini untuk perang, untuk kan relatif 0 sudah. Yang ada sudah menggunakan perlengkapan elektronik dan sebagainya. Maka bangsa kita kalau ingin menguasai harus tahu persis ya, di mana ya sisi yang membuat
peralatan itu kuat, ya, itu saya pernah kenal sama orang yang mencari mobil-mobil bekas. Jadi dia itu kalau membeli mobil nggak mau mobil baru. Mobil sudah dipakai orang 3 tahun, 4 tahun gitu, tapi dia beli. Nah, itu diraba mobil itu. Oke, kanan kiri, mesin bunyi kanan, akhirnya dia ini mobil baik. Nah, jadi kita harus menjadi bangsa yang expert terhadap perkembangan zamannya tentunya, ya, terhadap pengetahuan teknologi sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi kalau dulu digambarkan kuda, ya tidak berarti kita sekarang rame-rame belajar kuda lagi, tidak. Ya. Nah, kita harus bisa memahami yang sekarang ini ada. Ya, kayak misalnya Zoom, ini kan teknologi modern. Seharusnya, ya, seperti zaman dulu, jadi wah, orang berperang pakai kuda, jadi akhirnya belajar kuda dengan baik. Sekarang juga gitu, harus bisa menghasilkan Zoom sendiri, bukan menggantungkan bangsa asing, sehingga nanti kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya bagus, kita belajar tidak ada hambatan seperti tadi. Iya Pak, ini Zoom lagi kacau banget Pak. Harusnya kita bikin ya Pak. Ya. Jadi kita memang harus ahli, ya. Jadi jangan sampai sudah zaman Zoom, tapi ya kan ada orang yang ya itu centini tidak mengajarkan seperti itu, gitu ya. Oke. Kemudian di situ diajarkan juga ya tentang ukuran luas, panjang, berat, dan angka dan nilainya. Ya. Jadi artinya orang kita itu sebenarnya sudah punya satuan ukuran itu, ya. Tapi kan kita akhirnya sekarang ini mengikuti satuan ukuran barat, ya kan? Ya. Nah, makanya ya kita kalah. Mau semua bangsa itu punya apa itu satuan ukurannya. Memang ada satuan ukuran bangsa itu, terus ada satuan ukuran internasionalnya atau yang disebut SI, satuan internasional, atau international unit, ya, IU, ya. Jadi itu. Tapi di negara itu sendiri harus punya satuan ukurannya, ya. Nah, ini kita yang sekarang ini lemah, ya. Makanya di situ saya cantumkan yang kurang-kurang, saya cantumkan semuanya, ya, dan ternyata kita sudah punya, ya, ada satu iring, ya. Satu iring ini ukuran luas berdasarkan sistem metrik satuan internasionalnya adalah, ya, 1774,125 meter persegi. Ya. Ada satu bau itu 4 iring. Kalau di meter persegi kan, di SI kan itu 7096,5 meter persegi. Ada satu jum, ya, satu jum itu sama dengan 4 bau, sama dengan satu karya, ya, sama dengan 28.386 meter persegi. Ada satu kikil, ya, yaitu setengah jum atau 14.193 meter persegi. Jadi kita sudah punya ukuran sendiri. Ya. Nah, itu apa? Saya itu berdengar maksudnya pas baca gitu ya, itu sama sekali tidak diberikan informasi di pendidikan gitu Pak. Betul, karena kita dijajah, kita dihilangkan seolah-olah memang teknis aja gitu. Ada satuan ukuran panjang, yaitu 1 kiloan sama dengan 16,68 cm. Ada semuanya itu. Bayangkan kita sekarang dijadikan
kilogram itu hitungan gini. Nah, jadi kamu harus ngitung dengan kilogram, harus ngitung dengan ada sakoti 100.000, ada sayuta berarti sekali jadi 1 juta, ada sagulma ya sama dengan 1 miliar, ada sabara sama dengan 10 miliar, ada saburda sama dengan 100 miliar, ada sakirna menjadi billion, trillion. Nah, itu dilipatkan. Tapi kita itu sudah punya hitungan sampai begitu, gitu loh, ya. Luar, saya pernah juga ditanya di tempat lain, saya bilang loh, kita ini bangsa pedagang loh. Pedagang itu berapa, kamu mau beli berapa? Ya kan kalau hitungan buah dan sebagainya, kekayaan alam Indonesia itu ada sekian triliunan buah misalnya, bisa gitu loh ya. Nah itu hilang. Terus akhirnya kita hanya ingat sampai angka 1 juta. Setelah itu sudah pakai nama yang lain. Yang tadi apa itu sabara, sagulma, sabuda, satu kirna hilang semuanya ya. Nah ini kita harus juga pahami kemunduran bangsa ini gitu loh. Nah mestinya kan hitungan-hitungan itu dikembalikan di buku-buku anak-anak sekolah supaya bangga, ini loh bangsa kita ya sudah punya hitungan dengan paling rendah saja triliun, coba ya, jadi itu ya. Nah ini kita harus bisa ya. Nah kemudian menjadi santri Syekh Wahidiat ya. Syekh Wahidiat itu berada di puncak Gunung Tidar ya. Nah di situ ya orang-orang ini kita ini diajak belajar merawat keempat unsur dalam buku yang disebut sebagai Endang Kismani, Brahmani, Adilati, dan Jami. Jadi strategi ini itu menggambarkan Asep Ulang itu ya kan melihat ada 4 perempuan yang cantik-cantik, ya kan? Yang cantik-cantik itu milihnya saja susah kan gitu kan. Lalu oleh sang guru ya, sang Wahidiat, Jebolan, kamu boleh menikahi keempat-empat orang, bisa menjawab teka-teki yang diberikan oleh Dewi Kismani. Nah, orang yang tidak paham tentang makna centini, wah centini itu kok sek terus ya. Padahal itu gambaran tubuh kita ini beristri 4 tubuh kita itu, ya kan? Jadi Endang Kismani, Kismani itu artinya tanah, artinya di dalam tubuh kita ini ada unsur tanah, gitu. Jadi makanya unsur tanah harus bisa diperlakukan dengan baik. Makanya di situ dikatakan kalau kamu bisa menjawab teka-tekinya Endang Brahma apa itu Kismani, menikahi semuanya, keempatnya. Nah Brahmani itu apa? Api. Jadi kelihatan kita membaca, waduh perempuan namanya Endang Brahmani, padahal itu unsur api, ya kan? Oke. Nah, lalu Aniladi itu udara, Aniladi itu. Nah yang terakhir Jahnawi itu air. Jadi di dalam tubuh kita ini ya kan dibangun oleh keempat unsur yaitu tanah, api, udara, dan air.
dan itu harus bisa memperhatikan unsur tanahnya karena kita ini hidup di bumi gitu loh. Nah, termasuk harus bisa merawat, menjaga ya tanah air. Jadi maksudnya itu begitu. Jadinya. Oke. Nah, kenapa digambarkan itu secara seksual? Kalau digambarkan seksual itu orang tertarik gitu loh. Tapi kalau punya istri 4, itu kan, itu kan. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik, gitu kan. Nah, kemudian ajaran tentang pernikahan, ya, Syekh Wahidiyat mengajarkan perihal nikah dan cara berasmara, ya. Jadi di situ juga nikah dalam pengertian ada penghulu, ada ini sudah saya cantumkan semuanya. Ya, sudah saya uraikan atas dasar mazhab Syafi'i. Ya, kan? Nah, itu yang penting kita juga mempelajari asmara. Jadi kata apa ini Syekh Wahidiyat itu, kalau kalian ya bisa menikah dan bisa bermain asmara dan itu kan, maka ya, kalian akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Ya. Yaitu yang digambarkan oleh Syekh Wahidiyat. Jadi kalian kalau memperhatikan satu istri, maka istri yang 3 ikut menikmatinya. Nah, jadi digambarkan gitulah, orang yang bayangannya Syekh, gimana ilmu apa ini ya? Jadi niduri satu istri, yang 3 ikut bahagia. Yang 1 orgasme, yang 3-nya kan dikumpuli pun ikut orgasme. Oke. Itu ya. Itu maksudnya, Iya, kan gitu kan. Loh, ini baru jilid 2A. Ada 12 jilid, bayangkan. Pak Kojim, itu ada kaitannya nggak sih nikahilah 2, 3, 4 gitu kan? Kalau di Quran ini ada simpang, ada apa ya? Ada pertemuan nggak sih sama 4 yang tadi Pak Kojim sampaikan? Iya, sama yang centini itu makanya tadi dikatakan harus dimulai dari endang kismani dulu. Itu kan supaya semuanya itu yang dimaksudkan kalau di Al-Quran yang gitu kan, maka satu saja kan gitu kan. Kalau bisa menangani yang kismani, maka semuanya itu bisa kan gitu kan. Nah, ini yang dipahami dengan baik. Lalu disebutkan kan oleh Syekh Wahidiyat bahwa orang bercinta itu, berasmara itu harus dimulai dari hatinya. Makanya disebut asmara nawa. Ya. Setelah itu asmara tura. Ya. Tura itu mata. Kemudian ada asmara turida. Ya. Nah, turida ini telinga. Ya. Nah, tapi di sini ada ibu turita yang datang. Ini asmara turida, ya, telinga. Lalu ada asmara nada, ya, itu ucapan. Kemudian ada asmara tantra, itu ciuman. Terakhir asmara gama, penyatuan. Jadi Syekh Wahidiyat ini mengajarkan totalitas, ya, totalitas dalam keluarga, bahwa suami istri itu pada akhirnya harus seperti raga dan jiwanya. Jadi sebenarnya itu dibayangkan seperti itu. Jadi bukan 2 orang yang hidup bersama, tapi keluarga suami istri itu kedudukannya seperti raga dan jiwanya. Dan perempuan itu simbol bagi jiwa, sedangkan laki-laki itu simbol bagi ragarinya. Makanya yang berkewajiban mencari nafkah laki-laki. Jadi itu ajaran ini gitu loh. Ya. Jadi nggak boleh kita nuntut istri misalnya, kamu yang harus mencari nafkah gitu. Ya, ini adalah kaitan jiwa dan raga. Ya, jadi kalau jiwa kita itu ayam tentrem, ragawi kita juga akan tampak sumunar gitu ya. Jadi akan tampak baik gitu ya. Jadi
kita boleh coba, ya kan, kalau hati kita bisa happy terus ya, maka batin ya jiwa kita ragawi kita juga akan baik. Jadi itu ya, mudah-mudahan ya tidak ada penyakit yang menyerang kan gitu kan. Nah, hubungan asmara ini juga dalam kaitannya menerima agama gitu. Jadi oleh sang penulis Centini itu digambarkan ketika agama dari luar itu masuk, itu seperti laki-laki mau meminang perempuan. Nah, maka orang lokal ini kan yang di dalam itu tadi, kan tadi perempuan jadi jiwa-jiwa yang di dalam. Maka orang-orang lokal ini harus menyambutnya, ya kan, dengan menggunakan ya hatinya, ya matanya, telinganya, ucapannya semuanya, ya, sehingga nanti kalau sudah memeluk agama baru tidak meninggalkan jati dirinya. Jadi saya Islam, tapi saya tidak meninggalkan jati diri kenusantaraan saya, gitu maksudnya. Di ajaran itu, ya. Jadi seperti orang yang sedang bercinta ketika terjadi sanggama, maka yang laki-laki tetap merasa sebagai laki-laki, tapi bisa merasakan nikmatnya perempuannya. Yang perempuan tetap merasa sebagai perempuan, tapi bisa menikmati laki-lakinya. Nah, ini itu gambaran asmara, ya. Jadi kita masuk agama Islam artinya saya tetap menikmati sebagai orang Nusantara dan Jawa, tapi saya juga bisa menikmati keislaman yang saya pegang, gitu loh. Jadi maksudnya itu begitu. Nah, ini sudah diobrak-abrik, ya. Jadi akhirnya ya nggak tahu. Nah, mudah-mudahan ya kan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa merasuk ke dalam hati, ya, menembus sukma sehingga buku ini ya bisa diimplementasikan di dalam kehidupan. Jadi, karena ya makanya saya selalu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini, Sang Pemberi hidup ini tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan kehidupan lahir dan batin, ya, karena menyelesaikan 12 jilid itu memulaikan ini ya. Wah, luar biasa. Pak Kojim sehat-sehat, pokoknya Pak Kojim kita doain Pak Kojim sehat-sehat selalu. Ini baru 2A ya Pak Kojim ya. Iya, baru 2. Oke, Ibu dan Bapak tepuk tangan dulu dong buat Pak Kojim, luar biasa ya malam hari ini, meskipun hari ini Zoom benar-benar sinyalnya, udah deh. Tapi ya udah kita terima ya, mudah-mudahan ini jadi sesuatu buat kita semua. Pak Kojim, ada satu hal yang menarik nih ya. Tadi saya tangkap, bahkan ajaran-ajaran leluhur kita, nama binatang aja ada nama yang tuanya, ada nama anaknya gitu. Itu sangat luhur sekali gitu. Dan tadi Pak Kojim mengatakan bahwa Centini ini berbicara tentang politik lah ya gitu ya, kebobrokan politik agama gitu dalam tanda petik gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sekarang bisa mengembalikan budaya itu supaya lestari lagi gitu Pak, supaya itu kita tuh tahu, kita tuh sadar, kita tuh betapa hebatnya gitu budaya leluhur kita gitu Pak Kojim. Gimana kira-kira? Bisa, karena itu tidak bisa lepas kedaulatan tidak bisa, ya. Jadi saya berikan contoh Jepang itu kan mayoritasnya kan agama Buddha. Jadi agama Buddha, tetapi sejak abad sejak abad 16 ke 17 agama Buddha di Jepang itu mulai menemukan Buddha kejepangannya. Buddha yang mulai dengan nilai-nilai Buddha Jepangnya. Dan terus kita kenal Mahayana Zen, dan sebagainya. Jadi itu kita pun harus memahami
saya seperti ini dulu banyak ya, jadi saya bukan Oh, hilang ya Pak Jim ya? enggak Suara saya jelas. Sebentar. Saya masih bisa mendengar dengan jelas kok. Oke, silakan Mas Arief. Oke. iya Ya, jadi sebenarnya pertanyaan saya ini nilai-nilai itu saya boleh bertanya atau gimana? politik oleh goodwill dari pemerintah. Apa Jim? Benar. Tapi memang ini agak ada sinyalnya. Iya, sinyalnya memang naik sebentar Pak Jim. Iya, sinyalnya memang naik sebentar Pak Jim. Oke, cek Pak Jim bisa ada suaranya? Udah bisa. Tampaknya ini memang semuanya lagi error. Jadi mohon untuk langsung ke silakan Pak Jim. Silakan Pak Jim. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita kembali lagi memberdayakan budaya kita ya, dari betul
Oke, terima kasih semuanya Ibu dan Bapak sekali lagi. Terima kasih. Nah, ini udah turun nuhun. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Pokok Jim sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi, Ibu dan Bapak. Mohon maaf sekali. Ya, sekali lagi saya minta maaf ini hari ini nggak bisa di apa-apain. Jadi ya inilah apa adanya. Tapi mudah-mudahan Pak Kojim akan kembali lagi ke dialog positif. Pak Kojim, turun nuhun sekali lagi. Ya, siap.